Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz Bakir sama Mas Hambali. Ahlan bikum. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, mereka ini dari Trim. Trim itu nama satu daerah yang Masya Allah lah daerahnya itu. Mari kita wawancara dengan berbagai macam profesi. Ustadz Bakir sebagai Ustadz, Mas Hambali ini sebagai muhibbin, juga pedagang ya. Pedagang apa Mas Hambali? Dagang apa? Apukat sama durian. Apokat sama durian. Itu asli kebun sendiri itu? Asli kebun sendiri. Kebun sendiri apa kebunnya mertua? Punya mertua. Oh, punya mertua. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ya Ustadz, Trimo itu gimana sejarahnya dulu? Yang sekarang banyak ya, majelis ya subur di sana, terus apokat subur di sana, duren subur di sana, banyak juga para habaib yang dakwah di sana. Mungkin bisa dijelaskan. Yang mungkin bisa sedikit Al-Fakir sampaikan tentang Trimo yang Al-Fakir tahu dari warga penduduk asli di sana, yang mana dusun tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan sampai tanahnya subur sehingga memiliki keistimewaan, salah satunya pisangnya, manisnya tidak sama dengan daerah-daerah yang lainnya. Buah duriannya pun enak Banget ya. Memiliki keunggulan daripada daerah-daerah yang lainnya. Alpukatnya juga dan seterusnya. Tidak lain tidak bukan dikarenakan penduduk desa tersebut secara umum desa Jatisari yang Al-Fakir tahu mereka dari dahulu dekat dengan para alim ulama. Buktinya kalau kita lihat zaman sekarang, alhamdulillah di sana tumbuh besar majelis maulid, salah satunya Riyadhus Shalihin, Lailatul Ahad, Nurul Mustafa, dan majelis-majelis maulid yang lainnya. Juga ada Syifa'ul Qulub, majelis zikir milik warga dusun Trimo itu sendiri. Kalau kita mau lihat sejarah nengok sebelum-sebelumnya, mereka ternyata orang tua dahulu sudah kenal ulama, kenal para kiai, mulai zamannya Kiai Abu Amar, kemudian Kiai Mas'ud, Kiai Abdul Karim Sentul. Kemudian dari kiai-kiai tersebutlah dikenalkan warga kepada para habaib, kepada Habib Muhammad bin Husain Ba'bud, dikenalkan kepada Habib Ahmad bin Anis bin Syihab, kemudian dikenalkan kepada Habib Alwi bin Salim Al-Idrus dan para habaib lainnya. Sehingga silaturahmi tersebut nyambung mulai zaman dahulu sekitar 50 tahun yang lalu sampai sekarang ini, alhamdulillah Habib. Sampai anak cucu Habib, alhamdulillah. Bahkan tidak ada yang saya lihat khususnya di Jawa Timur perayaan Maulid 12 Rabiul Awal semeriah daripada dusun Trimo. Dan bahkan kalau kita lihat, dan saya bertanya langsung kepada saksi hidupnya, kepada Ami Alwi atau Habib Alwi Al-Haddad Lawang, beliau yang dulu mulai kecil beliau mendampingi Habib Anis, kurang lebih Maulid Trimo itu sudah berusia 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun. Dan mungkin antum juga bisa menyaksikan sendiri bagaimana meriahnya majelis maulid di dusun Trimo, secara umum desa Jatisari, dan secara umum lagi kecamatan Purwodadi. Kalau duriannya ya, Mas Hambali ini kan punya kebun durian juga. Apa yang bisa ente ceritakan tentang durian di Trimo ini? Kok saya memang ngerasakan memang enak banget ya durian di Trimo itu. Ya salah satunya mungkin dari tanahnya subur. Tapi untuk tahun ini gagal panen karena kan kena hujan duluan, jadi logrok. Kebanyakan yang logrok buahnya. Oh, kembangnya ya. Kembangnya. Tapi tahun ini adanya cuma apukat. Untuk buah durian tahun ini berkurang. Anda punya berapa pohon? Insya Allah kurang lebih dari 40. 40 pohon. 40 pohon. Satu pohon bisa berapa buah?
Rata-rata ada yang 500, ada yang 700. Itu kalau berbuah. Tapi untuk tahun ini gagal panen. Jadi satu pohon itu 700-500. 700-500 buah. Ada 40. Kira-kira berapa itu Ustaz kalau di total? 500 kali 10. 500 kali 40. 500 kali 10 dulu berapa? 500 kali 10 5.000. 5.000. 5.000 buah. 5.000 kali 4. 5.000 kali 4 20.000. 20.000 pohon setiap kalau panen. Setiap panen. Terus Ustaz, mungkin cerita lagi sedikit. Ya, alhamdulillahnya juga semangat daripada masyarakatnya dalam menyambut majelis kebaikan atau majelis maulid ataupun pengajian, alhamdulillah semakin akhir zaman ini semakin tak lihat semakin bagus. Ya mungkin barokahnya antum para habaib yang dakwah ke dusun kami. Jelasnya itu pengaruhnya luar biasa ya Habib. Bahkan mungkin kalau habaib-habaib yang sepuh-sepuh khususnya di Malang itu kalau kita nyebut Trimo itu langsung dibilang lawang. Trimo lawang. Padahal Trimo ini masuk kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Oh, maksudnya Pasuruan. Pasuruan. Kita kalau bikin SIM harus ke Bangil, ke Pasuruan. Gitu. Iya. Apalagi Ustaz Muhammad bin Husain Wa'bud beliau bilang dulu ada Trimo tarimnya Jawa. Atau habaib siban-siban dulu bilang seperti tarimnya itu. Jawa. Ya, semoga insyaallah alal isim yadul alal musamma. Isim yadul alal musamma insyaallah. Ada termasuk semoga doa insyaallah. Kalau pemudanya Mas Hambali diajak majelis itu kok seneng ya, memang gampang ya untuk diajak. Alhamdulillah, anak-anak gampang kalau diajak kebaikan. Semangatnya luar biasa anak-anak. Alhamdulillah. Bahkan kadang majelis sampai malam, besoknya kerja masih semangat. Masih ya? Semangat, alhamdulillah. Coba bisa diceritakan sedikit. Ini tentang pemudanya ya apa? Di sana mulai pendidikan untuk masalah pendidikan mulai kecil ya Habib. Tingkat ibtidaiyah contohnya anak-anak SD itu setiap jam 2 siang di dusun kami Trimo secara khusus itu rata-rata mereka belajar di Madrasah Diniyah atau Madin. Kebetulan juga ini program daripada pemerintah Kabupaten Pasuruan atau Bupati Pasuruan yang mewajibkan seluruh warga Kabupaten Pasuruan untuk memiliki ijazah Madin, syarat untuk masuk ke sanawiyah kalau nggak salah seperti itu. Dan alhamdulillah di desa kami rata-rata warganya laki perempuan mereka sudah belajar di Madin tersebut. Di Trimo sendiri ada Madin Miftahul Khair, juga ada Madin Ar-Ridwan. Mereka mulai tahapnya kelas 1 ibtidai sampai kelas 6 ibtidai. Di situ dipelajari ilmu sorof, terus ilmu nahwu dan ilmu bahasa Arab dan macam-macam. Quran juga ya. Quran, fikih, sirah, sehingga memudahkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pesantren. Adapun anak-anak yang sudah lulus SD, mereka sudah tidak di Madin lagi, yang tidak mondok, mereka juga belajar kepada guru-guru yang ada di sana. Salah satunya di dekat rumah kami mereka belajar ke Ustadz Masykur, salah satu alumni daripada Darun Nasyiin. Kemudian juga di sebelah timur di Ustadz Salahuddin. Kemudian kepada ada dosen UIN Pak Ustadz Soleh ya. Di situ juga anak-anak ngaji Quran di situ juga. Jadi alhamdulillah dusun yang kecil lakin mamlu'ah bil asatidzah. Banyak ustadz-ustadznya, banyak orang-orang solehnya insyaallah. Sehingga ya tapi bukan berarti kita mengatakan demikian tidak ada yang kurang ya, lakin semuanya minta doa kepada antum semua. Semoga doakan biar dusun kami menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah. Amin amin. Kita berusaha ya sebagai pendatang dan juga penduduk asli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengajak kebaikan kepada mereka semua. Ana dengar-dengar katanya di sana itu ya ngapunten ya. Maksudnya
bajingannya pun takut ya kalau sama habaib sama ulama itu takut ya di sana. Betul segitu, Ambali. Betul, betul Beb. Ada sungkannya Beb kalau sama habaib ataupun ustadz, salah satu ustadz. Masih bisa menghormati lah. Padahal dia ditakuti Padahal masyarakat beliau preman itu ya. preman, disegani di situ. Cuma kalau sama habaib atau sama salah satu ustadz, beliau sangat-sangat sungkan Beb, dan menghormati. Itu karena didikannya atau memang lingkungannya seperti itu ya? Mungkin karena lingkungan yang baik tersebut ya Habib, sehingga masuk ke hati mereka mungkin haib atau wibawa dari para ulama tersebut atau dari habaib tersebut, mungkin Allah alam. Barangkali juga mahabbah yang ada di hati mereka, insya Allah. Terkenal juga berarti daerah yang muhibbin ya, banyak muhibbin di sana, cinta habaib ya. Nah, Ustadz, ini pertanyaan untuk antum. Antum ini kan ngerintis pondok saja. Mungkin ceritakanlah keluh kesah atau suka dukanya lah Ustadz. Gimana ngerintis pondok? Sudah berapa tahun pondoknya? insya Allah sekarang sudah berjalan hampir setahun setengah, insya Allah. Setahun setengah. Setahun setengah. Jadi awal mula kita bersama asatidz Babul Khairat juga, ada Ustadz Abbas, Ustadz Habibi, terus Ustadz Abdul Qadir atau Ustadz Ading. Kemudian dibantu beliau para staf guru Ustadz asatidz Babul Khairat, kita mendirikan pesantren di rumah kontrakan di jalan di Tawangsari, belakang kantor markas PM Polisi Militer. Kita ngontrak di sana setahun. Kemudian sebelum setahun habis kontrakan, alhamdulillah mendapatkan tanah wakaf di tikungan, kebetulan ujung daripada Jalan Trimo. Kemudian kita bangun bersama masyarakat. Alhamdulillah gotong royong masyarakatnya guyub Habib, sehingga prosesnya lama karena kita tidak menggunakan alat berat. Karena waktu itu tanahnya berupa barongan. Apa barongan? Barongan itu tanaman bambu. Jadi harus merobohkan pohonnya terlebih dahulu, bambunya kita potong, kemudian kita congkel akarnya, kita buang. Karena nggak mungkin akar itu dibiarkan karena bisa tumbuh. Setelah itu curah itu kita atau jurang atau curah itu kita dek dengan batu kali, kurang lebih menghabiskan 4 truk. Kemudian kita uruk tanah tersebut. Jadi pertama kali mendapatkan tanah wakaf seluas 121 meter. Alhamdulillahnya lagi dapat lagi dari Bapak Solihin atau 5 kali 20 insya Allah di seberang curah itu, sehingga antara tanah kita ke dari tanah kita, tanah yang sudah dapat 120 ke tanah yang 5 meter ini ada jurang, kita uruk ya, sehingga alhamdulillah panjenengan bisa lihat di sana Habib, sudah berupa 2 kamar, 1 kamar mandi, kemudian 1 unit musola, dapur sama 1 unit rumah pengasuh gitu Habib. Sementara seperti itu. Dan alhamdulillah juga dukungan daripada Bapak Kepala Desa dan masyarakat secara guyub gotong royong, dan mereka juga memberikan sumbangsih setiap bulan melalui celengan sedekah subuh. Alhamdulillah pondok berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Terus dalam ngadepi santri itu Ustaz, gimana Ustaz? Kan ada santri itu kan yang susah kalau dibangunin subuh, terus kadang ada juga santri yang nakal, ada santri yang keluar tanpa izin. Itu gimana Ustaz antum menghadapinya? Untuk selama ini alhamdulillah kita dari hati ke hati Habib, sehingga masih tidak diperlukan pemukulan atau takzir pakai rotan. Karena mungkin dengan mereka masih sungkan sama kita, umurnya juga masih sedikit, sehingga cukup sekali kita nasihati mereka langsung nurut ya.
subuh pun kita bangunkan sekali langsung bangun, alhamdulillah. Tapi yang namanya santri tetap harus dibangunin Habib. Kalau nggak dibangunin ya sholat subuhnya bisa jam 7. Bisa sampai. Jadi gitu saja. Merintis itu berat banget ya. Nah, Sekolahnya nggak ada Ustaz? alhamdulillah untuk sekolah ada. Jadi sekolah santri kita ada yang sekolah kelas 5 ibtidai dan sekolah kelas 1 sanawi di sekolah Jalinan Habib di MTS. Sekolah di luar berarti? Iya di luar, karena dalam satu desa dan jangkauannya pun dekat. Mungkin kurang lebih 1,5 kilo mungkin dari pondok. Kalau untuk masaknya, Anda dengar-dengar Anda masak sendiri katanya? Dulu sempat masak sendiri, alhamdulillah sekarang anak-anak sendiri. Karena jumlah sedikit tersebut, kadang mereka menunya kepinginnya hari ini makan apa, sehingga mereka belanjanya itu Habib. Oh, mereka masak sendiri? Iya Habib. Jadi nasinya pakai majikom atau nasi elektronik, lauknya mereka belanja, kita tiap hari mereka ke tukang sayur, kemudian mereka nanti setiap mau makan masak lauk. Apa biasanya anak-anak kalau masak itu? Setahu saya setiap pagi mereka sekarang ini mereka sukanya nasi goreng. Masak sendiri? Iya, nasi goreng sarapannya sama telur. Adapun makan siangnya nggak salah itu tempe atau tahu, ya seperti biasa pondok-pondok yang lain. Malam harinya kadang nasi sama telur. Itu menu ayam ada seminggu 2 kali. Sebabnya mau niru 100% Babul Khairat, keuangannya nggak nutup. Ya enggak Ustaz. Nanti lama-lama ya lebih bagus. Amin, amin. Kalau Hambali ini pernah mondok? Nggak pernah Habib. Nggak pernah. Nggak pernah Habib. Tapi banyak ya temannya anak-anak pondok itu ya. Alhamdulillah. Banyak temannya anak pondok mana? Pasuruan Habib. Ke Pasuruan. Pasuruan, daerah Pasuruan Habib. Bangil. Pondok mana rata-rata? Dalwa Habib, Dalwa. Oh, Dalwa. Gimana ketika ya Anda kan nggak pernah Nggak pernah mondok. Cuman ketika punya teman santri itu gimana rasanya sama teman yang bukan santri? Ya kalau orang-orang bahas di pondok ya kita nggak nyambung, Habib. Nggak pernah mondok. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Terus? Diem nih wes sekut-sekutan. Cuma alhamdulillah ada kenalan dari anak-anak dari pondok, ada perubahan dari yang pernah nakal dan alhamdulillah sekarang ada perubahan. Oh, Anda pernah nakal? Pernah Beb, Berapa tahun dulu nakal? kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Sekarang 8 umur? tahun. Sekarang umur 29. Udah nikah ya? Alhamdulillah sudah Beb. Apa yang membuat Hambali ini ada titik baliknya itu apa? Kenapa kok pengen berubah? Kenapa kok pengen bertobat? Gitu? Tiba-tiba ingat orang tua yang udah meninggal Beb. Ingat orang tua? Tiba-tiba ingat orang tua. Waktu nakalnya dulu itu udah gak ingat kalau orang tua ini sudah meninggal. Taunya masih hidup? Taunya masih hidup, padahal udah meninggal. Tapi alhamdulillah lama-lama tahu sendiri. Masya Allah. Dan saya tahu sendiri ya, Hambali ini banyak sekali koleksi foto sama habaib. Sudah foto sama rata-rata semua habaib, baik habaib yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Insya Allah. Mungkin ada nggak satu habib yang mungkin ente belum pernah foto dan pengen ente foto? Cita-cita ente lah yang belum kesampaian. Cuma sama imam besar Beb. Oh, sama Habib Rizik? Oh, belum pernah. Belum pernah? Belum. Yang waktu dulu datang belum pernah? Belum juga foto waktu itu. Hambali ini sampai dikatakan manusia foto. Fikul limakan. Fikul limakan. Apa itu artinya fikul limakan? Dia kabengken foto. Di setiap tempat foto. Ini barokahnya kumpul sama anak pondok. Nggak pernah mondok tapi bisa bahasa Arab. Tadi fikul limakan, terus naam. Padahal nggak pernah mondok dan tahu sendirilah orangnya kayak apa.
Lanjut next ke Ustadz Bakir. Apa Ustadz titik terberatnya ketika memangku ma'had itu? Awal ya, masih merintis itu ya. Titik terberatnya itu apa? Ketika ya kemarin ini Habib, satu pondok sakit. Sakit. Kita sendiri pun sakit. Akhirnya ya itu bingung kita. Sedangkan isu-isunya sekarang musim Omikron. Semua sehingga kita sendiri bingung ya Habib. Dan kita pun akhirnya konsultasi sama semua wali murid. Saya telepon dan minta pendapat kepada mereka, rata-rata minta untuk dipulangkan aja. Dan alhamdulillah kita pulangkan, kita liburkan selama 6 hari dan mereka pun ternyata baru sampai rumahnya semuanya sehat. Pengalaman daripada kita dulu mondok, siapapun yang sakit di pondok kalau dapat izin pulang dari rumah 100% sembuh. Virus apapun akan hilang. Ada talabah. Nah, enggak, maksudnya apa ya yang paling sumpah? Saya kan megang pondok emang sudah lama ya kan. Antum tahu sendiri. Dari 2013 sampai sekarang. Itu memang yang paling membuat saya sumpah dan enggak bisa tidur, kadang enggak nafsu makan. Itu ketika banyak pelanggaran anak-anak itu yang membuat kita akhirnya jadi betul-betul sumpah banget lah. Jelas tentu ketika kita mendengar seorang santri melanggar, kalau anak seperti itu ya, itu yang paling titik paling sumpah gitu. Menurut anak, nggak tahu kan kalau antum kan mungkin beda. Ya kurang lebih hampir sama Habib. Permasalahan pondok dimanapun pondok sama Habib. Ketika seorang pengasuh mendengar santrinya melanggar, itu menjadi fikroh, menjadi pikiran bagi pengasuh tersebut. Ingin mencarikan solusi yang terbaik, ya apa caranya. Cuma ya itu, ya sebagaimana sering barokahnya saya ngobrol sama antum, sering ngobrol curhat sama antum. Ketika ada masalah jangan terlalu dijadikan pokok pikiran. Kalau kita jadikan pokok pikiran nanti kita mahmum terus, sumpek terus. Ya itu dulu emang awalnya seperti itu salah. Jadi belajar ketika ada masalah kita selesaikan. Kalau nggak bisa menyelesaikan ya kita taruh dulu. Kalau nanti bisa diselesaikan. Itu Habib. Ya mungkin kalau yang permasalahan dulu ketika masih bangun Habib. Jadi ketika masih bangun itu sebentar, apakah tadi itu bisa dikatakan ihmal atau cuek? Bukan cuek Habib. Jadi tidak dijadikan beban kita atau tidak jadikan pikiran pokok utama kita. Tetap kita urus. Jangan sampai pelanggaran ini terulang dan seterusnya, kita carikan solusi dan seterusnya. Cuma jangan dijadikan apa ya istilahnya, menyebabkan kita tidak bisa tidur. Itu malah nanti merusak semua schedule kita, jadwal kita. Merusak tatanan. Iya, karena pengaruh kan, apalagi ibaratnya kurang lebih kita sendiri jadwalnya kan masih full, ibaratnya banyak ngajar. Ketika kita konsentrasinya rusak, ya otomatis kan pengaruh ke jadwal ngajar juga. Tapi kadang-kadang orang itu menganggap kalau kita meletakkan masalah itu atau kita tidak mau berpikir hal tersebut, itu dipikir cuek, acuh. Padahal kan orang nggak tahu. Iya. Seperti contoh gini Ustaz, kita punya utang ratusan juta mungkin di orang lain, kita punya utang sama orang lain. Solusinya apa? Bukan dipikirkan, tapi dibayar. Dibayar, betul. Ya dipikirkan juga percuma. Sama pelanggaran anak, bukan dipikirkan. Sakit semua kalau dipikirkan. Tapi apa? Ya diatasi masalahnya. Diatasi masalahnya, betul. Yang bisa diatasi. Kalau nggak bisa diatasi ya sudah. Kan iya, gitu. betul. Sehingga ya gampangannya supaya tidak menjadi problem seterus-terusan ya Habib,
ya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Habib. Kita minta solusi sama Allah taala, insya Allah dikasih solusi Habib. Bukan kita sok tasawuf Habib ya. Contoh ketika pembangunan Habib, yang tadi saya mau cerita masalah pembangunan. Ketika kita bangun Habib, itu biasanya yang jadi pikiran kita setiap hari Sabtu. Setiap tiba Bayar hari Sabtu tukang. bayar tukang. Itu kadang kita waduh mikir keuangan sudah tipis. Kalau bahan mungkin ke toko bangunan bisa ngutang. Sedangkan tidak ada ceritanya tukang diutang itu tidak ada Habib. Iya. Tapi alhamdulillah sebelum hari Sabtu kadang ada masuk ke rekening. Orang transfer atau kadang pagi-pagi orang mau ngarit, ibu-ibu, Ustaz titip doa untuk keluarga saya, untuk pondok. Alhamdulillah Habib. Warga sekitar. Iya, warga sekitar. Allah Ta'ala memberikan rezeki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka Habib. Karena memang untuk untuk perjuangan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Ta'ala kasih kemudahan, alhamdulillah. Antum ini ada utang berapa Ustaz ketika bangun pondok? Kemarin awal daripada masih ngontrak di rumah Taung Sari kan sebelumnya saya sudah bangun di Bedali Habib. Di Bedali itu total habis banyak Habib, kemudian ternyata nggak jadi, belum nggak takdirnya kita yang megang. Kita ngontrak di Tawang Sari dan terlanjur kita sudah pesen ranjang Habib, terus rumah kontrakan dan seterusnya. Itu kita punya utang 12 juta. Dan alhamdulillah mulai hari kemarin utangnya saya tinggal 2 juta, alhamdulillah. Subhanallah. Berjalan sudah setahun setengah itu. Pokoknya dari berdirinya Ma'had itu punya utang pondok 12 juta. Cuma yang 2 juta tidak saya hitung, tak anggap sudah Yang 10 juta ini tinggal 2 juta, alhamdulillah. Itu orang yang lunasi apa antum cicil bayar? Kita cicil Habib. Jadi contohnya ketika ada anak santri baru bayar uang muka 1.200.000 itu nanti tak tambahin 300 untuk nyaur nyicil utang seperti itu. Karena ranjangnya sudah jahis sudah ada ranjang sudah siap, lemari sudah siap, sehingga uang pendaftaran itu kita masukkan ke bayar hutang dulu. Kecuali nanti kalau santri sudah penuh, baru setiap uang pendaftaran itu untuk pesan ranjang yang baru lagi. Jadi beratnya seperti itu ya, sudah nyari Betul, uang iya. untuk bangun, terus memikirkan pendidikan, terus memikirkan ilmunya, tarbiyahnya. Kompleks banget ya, Iya. Kang Pondok Ustaz ya. Terus setiap akhir bulan harus memikirkan bisyarahnya para asatid. Gitu Habib. Walaupun minus kita harus plus. Tak boleh minus Habib. Tapi itu semua Allah kasih pertolongan semua. Allah Karim. Enggak, ini pengalaman antum sendiri. Iya Habib, alhamdulillah. Pernah nggak ada satu keajaiban cerita gitu? Ya sering Habib, ketika masa bangun itu betul-betul kerasa. Kan kita juga harus pengeluaran bulanan, belanja sendiri kan, kita sistemnya hutang ke tukang sayurnya, ke tukang berasnya, gasnya, kita hitungannya setiap bulan. Kemudian pengeluaran untuk asatidnya juga, listriknya atau apapun itu. Listriknya berapa Ustaz per bulan? Listriknya alhamdulillah murah Habib. Kita kan listrik kecil, kita subsidi insya Allah itu 900. Dibantu salah satu senior PLN orang Malang, juga dibantu sama masyarakat sekitar. Alhamdulillah murah, bulanannya murah, kurang lebih 100.000 untuk listrik. Tapi yang mahal kan biaya lainnya itu Habib. Belanja, kemudian maksudnya belanja ini untuk makannya sama bisyara asatid ini. Mungkin kadang orang bertanya-tanya, muridnya sedikit kenapa gurunya kok banyak, kan begitu. Tidak lain tidak bukan tujuannya kami Memberikan yang terbaik. Iya, memberikan yang terbaik kepada santri, sehingga santri itu tidak jenuh. Mereka mendapatkan ilmu dari, ini alumni Babul Khairat, alumni Kiai Mahmud Singosari, alumni Habib Asadullah Al-Idrus, alumni Rubat Tarim, alumni, sehingga mereka tidak jenuh ketika belajar itu Habib. Kalau saya kan kita berapa total guru tempat antum? Sementara ini total guru kurang lebih
antara 6 insya Allah. 6. 6, 5 atau Muridnya 6. padahal 4 ya. 4 gitu. Kan kelasnya halakoh. Sistem kitab ya. Iya. Sorogan. Iya, sistem kitab. Keajaiban apa tadi belum diceritakan? Ya itu ketika banyak pengeluaran secara akal kita bingung ini uang dari mana. Kok subhanallah itu tiba-tiba ada yang WA, alhamdulillah apa tak transfer 1 juta, anak transfer 750. Itu orang kadang nggak kenal gitu. Alhamdulillah kebetulan kenal Habib. Hmm. Ya, dari salah satu famili sendiri. Ada famili ya kebetulan rezekinya diberi lancar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga transfer gitu. Tapi memang ya untuk santri ini Allah kasih kelebihan di dalam rezekinya. Jadi kadang-kadang orang tuanya nggak sanggup ngirim atau dianya nggak punya uang, tapi Allah bisa kasih santri ini tetap mondok ya, tetap bisa makan ya, tetap bisa belajar asalkan yakin. Ini sangat banyak pengalaman-pengalaman seperti ini ya, baik ketika kita jadi santri, teman-teman kita ataupun kita menjadi guru. Ini patut di garis bawah ini. Terus Ustaz, ada kesan-kesan Ustaz, pesan mungkin untuk orang-orang ini ketika awal merintis pondok. Agama diberi sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kepercayaan untuk menjadi seorang yang diberi ilmu, maka jangan lupa dalam kehidupan bermasyarakatnya kita juga harus baik. Itu sehingga contohnya ketika kita bangun sebuah pesantren, tidak mungkin kita tidak melibatkan masyarakat. Dan masyarakat sendiri pun tidak mungkin tergerak hatinya kecuali kalau kita baik hubungan sama mereka. Ya alhamdulillah ya, saya tidak melupakan banyak jasa ketika mendirikan pondok tersebut. Banyak daripada warga Trimo, hampir mungkin seluruhnya sudah bantu. Bahkan saya juga minta tolong kepada warga Jalinan, daripada khususnya kepada kru Lailatul Ahad. Kebetulan waktu itu juga saya masuknya sama Bapak Dhafir, diajak masuk kepada para krunya Lailatul Ahad, sehingga mereka pun bantu. Karena tiap hari nguruk Habib. Nguruk itu mungkin butuh sekitar 20 truk mungkin ada. Dam truk atau mungkin 40 truk dam truk mungkin. Setiap hari? Ya enggak, untuk supaya tanahnya rata. Tapi ala kulli hal kita ambilkan dari tanah samping kanan kiri setiap hari seperti itu. Jadi prosesnya panjang sekali. Sampai berdirinya pondok itu, kalau bahkan teman-teman kita juga dari Pasuruan waktu itu ada ziarah melayat ke Trimo, kaget melihat struktur tanah mau dibikin pondok karena bentuknya curang. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka, apalagi sekarang sudah rata seperti itu. Jadi apa tadi pertama? Mental. Bermasyarakatnya harus ya, bersosial, bermasyarakat kepada kehidupan masyarakatnya sama warga harus baik. Mungkin ada tambahan lagi? Ya mungkin itu cukup, insya Allah. Ya, pesannya berarti yang penting kalau mau buat pondok baik sama warga, bisa bermasyarakat. Ya. Oke Ustaz Bekir, terima kasih. Mas Hambali juga terima kasih. Sama-sama. Sama-sama orang Trimo. Kebetulan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.